Oke, baik. Saya Emirat Abdurrahman dan saat ini saya akan mempresentasikan website yang kelompok kami kerjakan. Jadi pertama-tama di sini ada landing page-nya, halaman home untuk halaman iklan. Jadi ada manfaat-manfaatnya, yaitu mudah digunakan, keuangan yang jujur, catatan yang aman, dibuat untuk kepercayaan dan kenyamanan. Nah, selanjutnya untuk pertama-tama agar warga bisa membuat akunnya, jadi pertama-tama harus login di RT dulu. Nah, setelah login di RT, selanjutnya ada daftar warga di bar sebelah kiri dan tambahkan data baru. Misalkan data warganya A01, nama lengkapnya nama saya, dan rumahnya ada beberapa pilihan, ada jumlah anggota keluarganya juga, dan ada nama asli sesuai KTP, ada emailnya juga, dan nomor telepon untuk verifikasi. Nah, selanjutnya data warga sudah tersimpan. Jadi pertama-tama untuk loginnya kita coba keluar akun dulu. Jadi di sini ada untuk aktivasi akun sekarang. Jadi ini untuk aktivasi dari warga-warga yang baru. Saya persiapkan dulu WhatsApp yang sudah saya siapkan. Oke. Selanjutnya nomor telepon yang sudah didaftarkan tadi, 852 5304. Selanjutnya kode verifikasi akan terkirim di WhatsApp saya, tapi di sebelah sini. Verifikasi 59223 5599223. Nah, selanjutnya warga disuruh untuk membuat kata sandi yang serupa. Nah, selanjutnya akun berhasil dibuat. Nah, sekarang warga tinggal login melalui nomor telepon dan paspor yang sudah di-setel tadi. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan fitur yang ada di bagian RT. Sebentar. Oh, maaf. Nah, selanjutnya pertama-tama di bagian dashboard. Di bagian dashboard itu menunjukkan data-data terupdate seperti data saldo, tunggakan, warga aktif, dan pengumuman. Jadi di sini juga ada data-data keuangan dari setiap bulannya. Dan ada untuk status penagihannya. Jadi di sini ada 3 rumah dalam status penagihan. Selanjutnya untuk bagian pengumuman, ini dibuat untuk jika ada kegiatan-kegiatan tertentu gitu. Untuk pengumuman misalkan jangan lupa gotong royong bersihin kali. Oke, isi pengumumannya gotong royong. Jadi di sini ada tingkat kepentingannya. Ada sangat penting, darurat, atau mendesak. Mungkin kita bisa setel dengan sangat penting. Lalu mau dikirim kemana? Khusus warga atau khusus pengurus RT? Dan khusus pengurus RT di sini tuh terdiri dari 4 role. Yang pertama
role ketua RT atau wakil RT itu digabung mengikuti sesuai dengan keadaan di RT 01 RW 04, yaitu RT dan RW-nya itu bersama. Selanjutnya ada bendahara, sekretaris, dan terakhir ada warga. Nah, kita langsung terbitkan. Nah, jadi seperti ini ya. Ini juga bisa diedit atau dihapus sekalipun. Selanjutnya bagian pemberitahuan. Ini adalah hasil dari bagian pengumuman yang sudah tadi dibuat. Jadi bagian pemberitahuan di sini. Jadi ketika dipencet dia bakalan langsung menghilang, itu artinya pesannya sudah dibaca. Selanjutnya ada profil saya. Di sini ada nomor WhatsApp, pokoknya data-data penting, data-data pribadi dari user itu tersendiri, dan bisa mengubah sandi di bagian sini. Misalkan Pak RT 01 simpan, dan Pak RT 01 berhasil disimpan. Selanjutnya untuk catatan kas. Jadi di sini untuk mengelola catatan masuk, pengeluaran, atau enggak melihat saldo kasnya juga. Dan di sini di catatan bagian bawah ini menunjukkan kalau ini data-data untuk apa aja gitu, keluar pemasukannya gitu, pemasukan pengeluarannya buat apa aja, seperti buat sapu atau yang lainnya. Dan di sini juga bisa menambahkan catatan transaksi, bisa pengeluaran atau pemasukan. Misalkan pemasukan dari orang yang bayar, atau enggak pemasukan dari dana daerah atau dan lainnya. Dan bisa disimpan juga. Dan di sini juga bisa. Oke, baik. Selanjutnya ada fitur laporan. Jadi di sini itu bisa membuat laporan. Misalkan saya buat laporan tahunan. Bisa membuat laporan kas bulanan, laporan kas tahunan, atau tidak, laporan tunggakan warga. Misalkan saya ke laporan kas tahunannya, saya generate tahun 2026. Ini tidak bisa karena sebelumnya laporannya sudah dibuat. Oke. Dan nanti laporannya akan berupa seperti ini. Oke. Di tampilan laporannya akan seperti ini. Oke, selanjutnya untuk daftar warga yang tadi sudah dijelaskan. Jadi di sini tuh berisi data-data warga, data warga itu sendiri. Di sini juga bisa diedit maupun dihapus. Diedit maupun misalkan saya hapus yang ini. Dan selanjutnya ini juga bisa dilihat di detailnya itu, kalau warga ini tuh belum bayar atau tidak. Kalau warganya sudah bayar, ini akan status sudah bayar, atau enggak bisa menambahkan tunggakan untuk bulan depannya gitu. Jadi kita bisa untuk satu-satu gitu nambahin, kalau warga ini mau ini bulan depannya langsung ditambahin gitu untuk pembayarannya. Selanjutnya untuk jenis iurannya, balik lagi ke tagihannya. Kan ini warga itu total membayar 100.000. Jadi 100.000 ini ada jenisnya. Jadi ada jenis iuran kebersihan, iuran keamanan, dan iuran sosial. Dan jenis iuran ini bisa ditambahkan manual. Misalkan jenis iuran sampah, nominalnya 50.000. Ini bulanan atau ini bisa statusnya nonaktif atau bulanan.
simpan daftar master. Oke. Dan ini juga bisa diedit, misalkan jadi sampah 2. Habis itu bisa diarsipkan juga kalau emang tidak terpakai untuk sementara. Tapi kalau untuk terpakai bisa diaktifkan kembali. Selanjutnya bisa juga untuk dihapus. Jadi fitur CRUD-nya berjalan dengan lancar. Selanjutnya untuk tagihan warga. Nah, di sini tagihan warga itu bisa untuk buat tagihan warga. Jadi untuk buat mau bulan apa nih untuk warga itu. Jadi di sini juga bisa men-select warganya. Jadi misalkan mau warga blok ini aja gitu atau mau apa gitu. Mungkin untuk contoh seluruh warga. Jadi bisa di-set ini juga pembayarannya untuk bulan apa gitu. Jadi bulan Juli misalkan kita terbitkan tagihan warganya gitu. Di sini juga ada warga nonaktif, yaitu warga yang tidak aktif dalam atau enggak warga yang sedang rumahnya kosong atau pindah gitu atau tidak terpakai atau yang lainnya gitu, yang tidak berkewajiban untuk membayar. Selanjutnya di sini ada semua status warganya. Di sini misalkan di sini juga bisa diatur pembayarannya. Misalkan warga itu bayar secara manual melalui transfer atau melalui cash, bisa diselect aja konfirmasi pembayarannya melalui manual biar untuk memudahkan. Oke, selanjutnya di sini juga ada status. Jadi misalnya status belum bayar, kita bisa mentoring juga. Jadi warga mana yang kira-kiranya belum bayar atau tidak, bisa untuk calling WA gitu. Misalkan warga belum bayar, bayar gitu, atau yang lainnya gitu, atau ini sudah lunas gitu. Kalau sudah lunas di seperti ini, total tunggakannya jadi 0 rupiah gitu. Nah, selanjutnya untuk RT sudah selesai. Selanjutnya yaitu untuk login bagian bendahara. Jadi bendahara di sini tugasnya untuk mengatur keuangan. Jadi untuk mengatur keuangan, jadi si RT ini bisa mengakses semua fitur yang ada di sekretaris dan di warga. Sedangkan bendahara ini hanya untuk fitur mencatat keuangan seperti catatan kas. Jadi bisa catatan transaksinya bisa ditambahkan oleh bendahara tersebut. Laporan, bendahara bisa membuat laporan resmi, bisa melihat daftar warga juga, jenis iurannya, dan tagihan warga. Nah, lalu untuk fitur-fiturnya sudah dicoba di sebelumnya. Ada juga untuk notifikasinya juga. Selanjutnya kita coba lihat ke akun sekretaris. Oke, baik. Di akun sekretaris ini ada dashboard yang berisi warga aktif dan pengumuman saja. Dan di sekretaris ini emang tugasnya hanya untuk mengelola daftar warga dan membuat pengumuman untuk warga tersebut. Nah, dan RT juga bisa untuk mengakses semua fitur tersebut, karena pada studi kasus saat ini RT 01 RW 04 itu tidak memiliki sekretaris dan bendahara, tapi suatu saat nanti akan ada pengumuman untuk bendahara dan sekretarisnya. Oke, selanjutnya untuk role terakhir yaitu role warga.
Jadi pertama-tama saya akan melakukan login ke warga tersebut. Oke, jadi pertama-tama di sini warga sendiri ada dashboard. Jadi dashboard itu berisi tagihan atau pengumuman terbaru. Oke. Jadi warga itu tidak lupa untuk membayar tagihan yang akan ditunggakan. Di sebelah kanan juga ada pengumuman. Jadi ada notifikasi juga di sini. Tanda semua surat baca. Ada pengumuman juga. Semua warga pengurus informasi umum. Oke. Jadi di sini warga tidak bisa membuat pengumuman, hanya untuk melihat saja. Hanya untuk melihat saja. Dan ada profil dari warga itu sendiri, seperti profil-profil umum pada lain, profil-profil role pada lainnya. Ada ubah sandi dan data-data dari profil itu tersendiri. Dan ada data kependudukannya itu, seperti rumah, kepala keluarga, status rumah, atau status keanggotaan. Nah, untuk fitur warga, di sini warga diwajibkan untuk bayar iuran. Jadi warga di sini juga bisa merequest untuk misalkan warga pengen bayarnya bulan depan nih, biar dia tuh nggak usah nunggak-nunggak lagi atau gimana, bisa dipencet gitu. Jadi makin lama makin ada datanya. Jadi warga bisa langsung membayar iuran tersebut. Dan ada filter juga, warga bisa melihat kalau tagihan mereka itu sudah lunas atau belum lunas. Nah, untuk pembayarannya sebagai contoh, kami memakai Mitrans. Jadi pertama-tama warga menselect dulu nih bulan apa yang mau dibayar. Misalkan bulan Juli, Agustus, September. Pencet bayar sekarang. Untuk dummy saya akan memakai QRIS. Jadi selanjutnya harus melalui link sebagai berikut. Oke. Jadi copy image link, paymentnya sebentar. Kok nggak bisa sih? Oke, baik. Sudah bisa. Jadi di sini tinggal di pay aja buat dummy-nya. Oke, akan saya lanjut. Jadi di sini ada masalah di bagian Mitransnya. Mitransnya unsuccessful, artinya tidak sukses gitu transaksinya. Mungkin karena ininya udah habis ya. Tapi untuk sebelumnya pembayaran melalui QRIS itu sudah dicoba dan berhasil melalui QRIS-nya. Dan ketika pembayaran sudah berhasil, dicek status dan status akan berubah menjadi lunas. Seperti ini contohnya. Dan lalu warga juga bisa melihat laporan tahunan gitu. Jadi laporan tahunannya bisa di-download berupa PDF. Jadi ini PDF-nya juga masih harus ada yang direvisi seperti ini contohnya. Oke, baik. Sekian dari saya untuk presentasinya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.